Pemirsa, informasi kebakaran pabrik minyak goreng di Medan, Sumatera Utara menjadi pembuka jumpa kita di iNews Prime. Kami juga akan menghadirkan informasi mengenai perkembangan kasus ijazah Jokowi yang menyeret nama mantan Ketua KPK Abraham Samad. Saya Reni Arumsari, inilah iNews Prime selengkapnya. Pemirsa, Presiden ke-7 RI Joko Widodo diperiksa polisi sebagai pelapor dugaan pencemaran nama baik yang melibatkan Roy Suryo CS. Dalam pemeriksaan, Jokowi membawa ijazah asli SMA hingga sarjana. Presiden ke-7 Joko Widodo diperiksa di Mapolresta Surakarta. Jokowi diperiksa sebagai pelapor dalam kasus dugaan pencemaran nama baik terkait ijazah palsu. Jokowi diperiksa di Solo karena kebetulan penyidik Polda Metro Jaya juga sedang berada di Solo dan memeriksa 10 saksi lain dalam kasus ini. Di Polres Solo ini tadi juga sudah ada, ternyata pemeriksaannya juga ada 10 saksi lain yang diperiksa, dan para penyidik kan juga setelah memeriksa 8 orang hari Senin kalau tidak salah. Kemarin juga katanya ada, kami kurang tahu berapa orang, tapi hari ini tadi kami dengar ada 10 saksi lain dari sekolah. Iya, ada beberapa saksi lah yang terkait dengan perkara ini. Tadi kami dampingi, ada Pak Andra, Pak Pauli, Pak Firman, Pak Adam juga, Putri Syila semua. Tentunya ini adalah tahapan yang sangat penting, karena sebelumnya Pak Jokowi sudah diperiksa di tahap penyidikan. Ini kan adalah karena perkara sudah naik ke tahap penyidikan, kemudian Pak Jokowi juga dimintai keterangannya lagi. Tadi sekitar ada 45 pertanyaan. Dalam pemeriksaan ini, Jokowi membawa dokumen termasuk ijazah asli SMA dan sarjana yang telah diserahkan kepada penyidik. Penyidik memberikan 45 pertanyaan pada Jokowi dalam pemeriksaan kali ini. Solo, Jawa Tengah, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, usai pemeriksaan, Joko Widodo mengaku dicecar 45 pertanyaan oleh penyidik. Jokowi juga menyebut ijazah SMA dan sarjananya disita oleh polisi. Yang baru tadi mengenai Mas Dian Sandi, apakah kenal, kapan pernah bertemu, apakah saya yang meminta untuk memposting ijazah saya. Semuanya saya jawab bahwa saya bertemu di rumah saat Mas Dian Sandi bersilaturahmi dan meminta maaf karena telah memposting ijazah S1 saya. Dan juga yang kedua, saya juga tidak memerintahkan untuk memposting ijazah itu di media sosial. Saya jawab apa adanya. Kemudian juga yang kedua mengenai Pak Insinyur Kasmujo, saya sampaikan bahwa beliau itu adalah dosen pembimbing saya, dan memang dosen pembimbing saya. Tapi untuk dosen pembimbing skripsi memang bukan Pak Kasmujo, tapi Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro. Ini untuk lebih memperjelas saja. Harapannya setelah pemeriksaan ini seperti apa, Pak? Ya, proses hukum kita hormati dan terus akan kita ikuti. Pak, tadi kan kuasa hukum bilang bersedia untuk penyitaan ijazah kalau diminta oleh penyidik. Tadi gimana, Pak? Ya, juga sudah dilakukan tadi penyitaan ijazah asli S1 dan SMA oleh penyidik. Dua jenis ijazah aja, Pak, yang disita? Iya, iya. Tadi juga bersama-sama ya dengan saksi-saksi yang lain yang juga diperiksa, ada berapa? 11. Berikut Bapak 11. Ya, sementara itu pemirsa, mantan Ketua KPK Abraham Samad terseret kasus ijazah Jokowi diduga karena podcast. Abraham Samad pun hadir dalam acara deklarasi tolak kriminalisasi yang digelar oleh Roy Suryo CS.
Deklarasi tolak kriminalisasi akademisi dan aktivis lawan kezaliman Jokowi digelar di Gedung Juang 45 Menteng, Jakarta Pusat. Selain Abraham Samad, hadir pula sejumlah terlapor kasus ijazah Jokowi, yakni Roy Suryo, Rizal Fadila, Kurnia Triroyani, dan Dr. Tifa. Dalam acara ini, Abraham Samad meminta kepada para aktivis dan akademisi agar tidak berhenti melakukan investigasi untuk membuktikan dugaan palsu atau tidaknya ijazah Jokowi. Apa yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam hal ini Polda Metro Jaya membuat SPDP terhadap 12 orang ini adalah salah satu bentuk ingin meneror sedikit agar supaya kalian menjadi kendor, agar supaya kalian menghentikan investigasi Anda terhadap ijazah Pak Jokowi. Oleh karena itu, saya ingin sampaikan kepada kita semua yang ada di ruangan ini, kita tidak usah terlalu pusing dengan SPDP 12 orang yang terlapor. Anggap biasa-biasa saja. Ya. Karena kalau Anda pikirkan SPDP itu, saya khawatir nanti kekuatan perjuangan Anda itu akan berkurang. Ya, sementara itu Roy Suryo menyentil pemeriksaan Jokowi di mana tim penyidik Polda Metro Jaya justru yang bertolak pergi ke Solo untuk memeriksa Jokowi. Roy Suryo juga menyinggung ketidakhadiran Jokowi di Polda Metro Jaya karena sakit pada pekan lalu, namun malah hadir di Kongres PSI. Sementara itu, pemirsa, Roy Suryo CS menyerahkan surat permohonan gelar perkara khusus terkait laporan tuduhan ijazah palsu Jokowi. Permohonan gelar perkara khusus menyusul peningkatan status perkara dari penyelidikan ke penyidikan. Didampingi tim kuasa hukumnya, Roy Suryo mendatangi Mapolda Metro Jaya Senin 21 Juli lalu. Kedatangan Roy Suryo juga didampingi tim pembela ulama dan sejumlah aktivis. Kedatangan Roy Suryo untuk menyerahkan surat ke Kabak Wasidik Polda Metro Jaya dan Direskrimum Polda Metro Jaya. Surat tersebut berisi permintaan atau permohonan untuk dilakukan gelar perkara khusus pada proses laporan Jokowi terkait tuduhan ijazah palsu. Permohonan gelar perkara khusus ini menyusul peningkatan status perkara dari penyelidikan ke penyidikan tanpa melibatkan pihak pelapor. Penting ini kami sampaikan karena harus ada tindakan berimbang yang sama, equal, agar ada jaminan keadilan dan kepastian hukum. Kalau di Barkrim saja diadakan gelar perkara khusus, di Polda juga harus demikian. Dan sebenarnya yang kami sangat sayangkan adalah semestinya peningkatan status ini menunggu terlebih dahulu hasil gelar Wasidik Bareskrim Mabes Polri. Kenapa demikian? Karena perkara di Polda Metro Jaya dengan perkara di Bareskrim itu sangat beririsan. Selain itu, tim kuasa hukum Roy Suryo juga meminta kepada Polda Metro Jaya untuk memanggil Joko Widodo untuk hadir dalam proses gelar perkara nanti. Pihaknya juga meminta agar dokumen ijazah Joko Widodo diperiksa ulang di laboratorium forensik guna membuktikan laporan atas dugaan pencemaran nama baik pelapor. Dari Jakarta, Muharlin Ainus melaporkan. Ya, Kompolnas mengungkap tunggu hasil otopsi untuk mengungkap kematian diplomat muda Aryan Daru Pangayunan yang tewas di kamar kos. Ainus Prime segera kembali usai jeda. Terima kasih Anda kembali menyaksikan iNews Prime. Pemirsa, mantan marinir yang menjadi tentara bayaran di Rusia, Satria Arta Kumbara, meminta Presiden Prabowo dan Kementerian Pertahanan membantu mengembalikan kewarganegaraannya menjadi WNI. Namun Menteri Hukum menegaskan status WNI mantan marinir tersebut hilang otomatis jika terbukti menjadi tentara negara asing. Mohon izin Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, Bapak Wakil Video permintaan pulang Satria Arta Kumbara diunggah melalui akun TikTok @zstorm689. Satria merupakan mantan prajurit TNI AL yang bergabung dengan prajurit di Rusia dan menandatangani kontrak dengan Kementerian Pertahanan Rusia.
Permintaan dipulangkannya ke tanah air lantaran Satria dikabarkan menghadapi pencabutan status kewarganegaraan Indonesia oleh otoritas Rusia. Dalam unggahannya, Satria mengaku tidak mengetahui konsekuensi terkait status kewarganegaraannya akibat menyepakati kontrak dengan Kementerian Pertahanan Rusia. Dengan adanya hal tersebut dicabutnya kewarganegaraan saya, itu tidak sebanding dengan yang saya dapatkan, mohon izin Bapak. Dengan ini, saya memohon kebesaran hati Bapak Prabowo Subianto, Bapak Gibran, Bapak Sugiono, mohon kebesaran hati Bapak untuk membantu mengakhiri kontrak saya tersebut dan dikembalikan hak kewarganegaraan saya untuk kembali ke Indonesia. Terkait permohonan Satria ini, Kabiro Infohan Kementerian Pertahanan Brigjen TNI Frega Wenas mengungkap pihaknya masih memantau dan menunggu arahan dari Presiden Prabowo Subianto. Ya, sejauh ini saya belum monitor ya, tapi memang ketika ada warga negara kita yang di luar, tentunya yang menjadi leading sektor adalah Kementerian Luar Negeri. Tentunya upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia akan mengedepankan pendekatan dari Kementerian Luar Negeri. Sejauh ini memang belum ada, tapi nanti kami akan monitor apabila memang ada arahan dari Bapak Menteri Pertahanan ataupun mungkin dari Presiden secara langsung terkait dengan isu tersebut. Sementara itu, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menegaskan status WNI Satria Arta Kumbara hilang otomatis jika terbukti menjadi tentara asing. Ya, sementara Kadis Penal TNI AL menegaskan ex-marinir yang ikut perang di Rusia sudah tidak memiliki keterikatan dengan TNI AL. Satria terbukti melakukan disersi. Pernyataan saudara Satria Arta Kumbara melalui media sosial yang telah viral beberapa hari terakhir tentang status kewarganegaraannya serta keinginan yang bersangkutan untuk kembali ke Indonesia. Yang jelas saat ini yang bersangkutan sudah tidak lagi memiliki keterikatan dengan TNI Angkatan Laut. Di sisi lain tentunya TNI Angkatan Laut tetap akan memegang putusan pengadilan militer 2 Romawi 08 Jakarta tanggal 6 April 2023 yang sudah memiliki kekuatan hukum yang tetap, di mana menyatakan Satria Arta Kumbara terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yaitu disersi dalam waktu damai, terhitung mulai tanggal 13 Juni 2022 hingga saat ini. Kemudian berdasarkan putusan perkara nomor 56 K PM 2 Romawi 08 AL 4 Romawi 2023, Satria Arta Kumbara telah diputus bersalah secara in absentia atau tanpa kehadiran terdakwa oleh Pengadilan Militer 208 Jakarta. Ya, kita beralih ke informasi lainnya pemirsa. Diduga kecanduan judi online hingga sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga, oknum anggota TNI berpangkat Sersan Mayor di Binjai, Sumatera Utara tega menghabisi nyawa istrinya. Korban ditusuk dengan senjata tajam. Isak tangis keluarga korban pecah saat jenazah korban tiba di rumah duka. Korban tewas setelah ditusuk suaminya yang merupakan oknum anggota TNI berpangkat Sersan Mayor Tengku Dian Anugrah. Menurut keterangan saksi, pelaku menusuk korban saat hendak mengantarkan anak sekolah. Sebelum dimakamkan, jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Umum Binjai untuk menjalani visum. Sementara pelaku sudah ditangkap saat akan melarikan diri. Pergi sekolah, tiba-tiba suaminya datang membawa pisau langsung menyerang si korban. Pisaunya pisau apa? Pisaunya kalau saya tidak salah sangkur. Suaminya sendiri tugasnya di Pos Kodam. Satu Bukit Barisan. Sekarang ini bagaimana penanganannya, Pak? Info terbaru tadi yang saya dengar suaminya sudah ditangkap, diamankan dapatnya di Bandara Kuala Namu. Mau coba melarikan diri. Ya, sebelumnya pemirsa, Kompolnas melakukan pemeriksaan di tempat kejadian perkara meninggalnya diplomat muda Kemlu Aryan Daru Pangayunan. Kompolnas menyatakan posisi kunci di kamar korban menjadi salah satu temuan penting seiring dengan penyidikan dengan Polda Metro Jaya.
Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas kembali melakukan pemeriksaan di tempat kejadian perkara meninggalnya diplomat muda Kemlu Arya Daru Pangayunan di sebuah kamar indekos di wilayah Menteng, Jakarta. Kompolnas meneliti kondisi kamar mulai dari plafon, saluran air, kasur, hingga posisi kunci yang diperagakan langsung oleh penjaga kos. Kompolnas juga mengonfirmasi bahwa seluruh CCTV berfungsi dan rekaman telah diambil polisi sesuai prosedur tanpa ada yang hilang. Hasil sementara, slot kunci yang hanya bisa dibuka dari dalam ditemukan dalam kondisi terkunci saat pintu pertama kali dibuka. Kasur, dan yang nggak kalah penting adalah kami cek posisi kunci. Lah, posisi kunci ini jadi sangat krusial di situ. Lah, kami cek secara fisik dan kami konfirmasi kepada penjaga kos-kosan ini. Karena beliaulah yang membuka pertama kali, terus kami minta untuk diperagakan posisi kuncinya. Jadi ada dua kunci yang memang terpasang di pintunya, bisa dibuka dari luar maupun dari dalam. Ya, terus kunci yang memang ada di dalam yang bentuknya slot, yang itu hanya bisa dibuka atau dikunci dari dalam. Lah, saya nanya ini posisi kunci yang slot, terutama yang slot ya, yang hanya bisa dibuka dan ditutup dari dalam, itu posisinya terkunci. Jadi kami tadi konfirmasi langsung ke penjaganya, kan ada video juga, kami cek videonya, kami konfirmasi ke dianya, waktu dibuka posisinya terkunci. Selain itu, pihak Kompolnas menegaskan bahwa Kompolnas tidak menggantikan peran polisi, namun memastikan setiap prosedur penyidikan sesuai standar dan berjalan profesional. Sementara penelusuran data dan hasil visum maupun autopsi masih menunggu hasil lengkap dari pihak kepolisian dan tim medis. Dari Jakarta, Jen Cahyani, Fakih Satrio, iNews melaporkan. Ya, usai meninjau tempat kos diplomat, Komisioner Kompolnas Hoirul Anam menyebut polisi masih menyelidiki kematian diplomat yang tewas di kos dengan kondisi wajah terlakban. Hasil otopsi menjadi kunci mengungkap kematian diplomat muda Kemlu tersebut. Kasus ini ya sebenarnya tinggal nunggu otopsi, kecuali ada perkembangan yang lain. Tinggal nunggu hasil otopsi yang mendalam. Jadi tidak hanya satu spot, kos-kosan di mana almarhum diketemukan sudah meninggal, tapi rangkaian dari kos-kosan, dari pasar, dari tempat perbelanjaan, pusat perbelanjaan sampai di tempat yang berhubungan dengan tempat bekerja itu sudah ditelusuri dengan baik. Nah, dalam konteks itu semua, ya karena kami lembaga pengawas, kami menilai bahwa sampai kemarin dengan struktur kayak begitu, kita menilai bahwa Polda Metro Jaya masih melaksanakan prosedur tindakan kinerjanya untuk mengungkap kasus ini masih sesuai dengan koridor hukum yang berlaku. Ya, diplomat muda Arya Daru Pangayunan ditemukan tewas di kamar kos dengan wajah terlakban. Hampir 2 pekan kematian sang diplomat pun masih menjadi misteri. Kematian diplomat muda Arya Daru Pangayunan yang ditemukan tewas dalam kondisi kepala terlilit lakban di kamar kosnya masih terus menyisakan misteri. 2 minggu sudah, namun polisi masih belum mengungkap apa penyebab pasti kematian Arya. Sejumlah fakta dan kejanggalan kematian Arya pun perlahan terungkap. Sebelum ditemukan meninggal dunia pada 8 Juli 2025, Arya sempat berbelanja pakaian sehari sebelumnya di salah satu mall untuk persiapan tugas di Helsinki, Finlandia. Arya sempat berkomunikasi dengan istrinya malam itu, namun sang istri kemudian khawatir karena ponsel Arya tak bisa dikontak saat di taksi. Arya kemudian diketahui sempat mengambil pesanan makanan pada pukul 21.30 waktu Indonesia Barat Senin malam. Ia juga bertegur sapa dengan penjaga kos. Sebelum tidur, biasanya Arya memiliki kebiasaan video call dengan anaknya. Namun malam itu, Arya tak menghubungi istri dan anaknya.
Pada pagi hari tanggal 8 Juli 2025, Arya ditemukan tewas dalam kondisi wajah terlilit lakban dan badan tertutup selimut. Spekulasi mengenai kematian Arya pun berkeliaran di media sosial. Bahkan ada yang mengaitkan kematian Arya dengan tugasnya di Direktorat Perlindungan WNI Kemenlu yang merupakan garda terdepan dalam perang melawan tindak pidana perdagangan orang. Pihak kepolisian sempat berjanji akan menuntaskan penyelidikan dalam 1 pekan. Namun 2 minggu berlalu, kepolisian belum juga mengungkap penyebab pasti kematian dari sang diplomat muda. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Presiden Prabowo Subianto resmi meluncurkan tema dan logo Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia di Istana Negara Jakarta. iNews Prime segera kembali usai jeda. iNews Prime, pemirsa, sahabat Tom Lembong Anies Baswedan menilai ada kriminalisasi dalam vonis 4,5 tahun Lembong karena tidak ada mens rea atau tidak ada niat jahat. Namun hal tersebut dibantah oleh Kejaksaan Agung dan menilai ada unsur lain yang menjadi pertimbangan hakim untuk mengeluarkan vonis ke Lembong. Yang mengandung perbuatan yang dipidana atau misdal delik atau delik. Usai divonis 4,5 tahun penjara, terpidana korupsi gula Tom Lembong mengajukan banding ke PN Jakarta Pusat. Banding ini dilakukan karena ada sejumlah kejanggalan. Salah satunya tidak ada mens rea atau niat jahat dari Tom Lembong. Sahabat Tom Lembong Anies Baswedan pun mempertanyakan alasan hakim dan menilai ada dugaan kriminalisasi di vonis 4,5 tahun Tom Lembong. Kriminalisasi ini bukan tuduhan sembarangan ya. Yang saya maksud di sini adalah hukum itu digunakan bukan untuk mencari kebenaran, tapi hukum itu digunakan untuk menjebak seseorang yang dari awal tidak punya niat jahat. Dan kita tahu dalam hukum pidana unsur paling mendasar adalah adanya mens rea atau niat jahat. Nah, dalam perkara ini bahkan dalam putusan hakim pun dikatakan tidak ditemukan mens rea dari Tom Lembong. Sementara itu, Kejaksaan Agung membantah tidak adanya mens rea dalam vonis Thomas Lembong. Prinsip asas hukum pidana itu kan tiada pidana tanpa kesalahan. Pasti kan ada kesalahan di situ. Mens rea-nya itu kan yang tidak bilang tidak ada mens rea dari mana? Seingat saya pernah sekilas tidak menikmati ya, tapi tidak ada mens rea kayaknya nggak tahu saya. Di putusan coba dikaji kembali. Delik di pasal 2 menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Ya memang nggak, tapi kan menguntungkan orang dan sudah banyak beberapa perkara. Sementara itu terkait banding Thomas Lembong, Kejaksaan Agung memastikan tim dari Jampitsus tengah menelaah pertimbangan hukum atas vonis Thomas Lembong di peradilan tingkat pertama. JPU mempunyai waktu 7 hari untuk menentukan sikap apakah menerima vonis tersebut. Tim Liputan iNews melaporkan. Ke informasi selanjutnya, pemirsa, Kejaksaan Agung akan melakukan pemanggilan ketiga kepada tersangka korupsi laptop Yuristan. Yuristan merupakan mantan staf ahli Nadiem Makarim. Yuristan merupakan salah satu tersangka dalam korupsi pengadaan laptop di Kemendikbudristek era Nadiem Makarim. Yuristan saat ini berada di luar negeri. Kejaksaan Agung telah memanggil tersangka 2 kali dan akan melakukan pemanggilan ketiga. Kejaksaan Agung pun akan menerbitkan DPO untuk memburu orang dekat Nadiem tersebut. Ini ketentuan sesuai dengan ketentuan dulu administrasi seperti itu. Setelah pemanggilan ketiga ini bakal dilakukan Pak prosedur DPO dan pokoknya kita berusaha maksimal dulu, tetapi tanpa melanggar aturan. Sudah ada clue mungkin negara dia sekarang saat ini dalam proses pencarian mungkin atau udah menemukan jejak atau gimana? Ya itu masih rahasia penyidik lah, tapi penyidik saya yakin sudah mengetahui strateginya. Tapi si Yuristan ini ada di negara yang kerjasama dengan Indonesia atau enggak untuk ekstradisi dan lain-lain? Saya tidak tahu pasti ya, saya nggak hafal.
negara yang sudah kita ada perjanjian statistik saya, maksudnya negara mana kan kita belum tahu pasti secara jelas. Nadiem sendiri udah dijadwalkan diperiksa kembali nggak sih Pak? Sampai saat ini belum. Ya, sebelumnya pemirsa, Kapus Penkum Kejagung tidak mengetahui pasti keberadaan Juristan yang merupakan tersangka korupsi pengadaan laptop di era Menteri Nadiem. Namun terkait penerbitan DPO, saat ini masih berjalan dan akan melakukan pemanggilan ketiga. Penyidik Kejaksaan Agung mengajukan ekstradisi untuk staf khusus dari ex-Mendikbud Nadiem Makarim, Juristan. Juristan merupakan satu dari 4 tersangka korupsi laptop di era Menteri Nadiem periode 2019-2022. Sebelumnya, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi atau MAKI, Bonyamin Saiman, menduga Juristan berada di Australia. MAKI mendesak agar Kejagung segera memasukkan Juristan ke daftar Red Notice Interpol agar segera ditangkap dan dibawa ke Indonesia. Dalam bentuk Kejaksaan Agung harus menempuh 2 upaya. Pertama, Red Notice ke Interpol supaya segera ditangkap oleh polisi setempat di negara tersebut atau melalui negara langsung tersebut bilateral. Dan dugaan saya Juristan ada di Australia. Pernah terlihat di Sydney dan ada jejak juga di Alice Springs, sekitarannya lah gitu, sekitaran Alice Springs. Itu informasi yang saya dapat, maka Kejaksaan Agung bisa menyasar lebih presisi yaitu langsung ke Australia. Juristan merupakan satu dari 4 tersangka korupsi pengadaan laptop era Nadiem. Adapun 3 lainnya adalah mantan konsultan Kemendikbudristek Ibrahim Arif, Direktur Sekolah Menengah Pertama Kemendikbudristek Mulyatsyah, dan Direktur Sekolah Dasar Kemendikbudristek Sri Wahyuningsih. 2 tersangka telah ditahan, sementara 1 lainnya menjadi tahanan kota karena disebut sedang sakit. Ya, pemirsa, informasi barusan adalah Kejaksaan Agung yang mengajukan surat ekstradisi untuk tersangka Juristan yang disebut sedang berada di luar negeri. Dan kita ke informasi selanjutnya, Presiden Prabowo Subianto melantik 2.000 perwira remaja TNI dan Polri di halaman Istana Merdeka, Jakarta. Ya, Prabowo berpesan ke para perwira remaja TNI Polri untuk siap mati demi rakyat Indonesia. Presiden Prabowo Subianto melantik 2.000 perwira remaja TNI dan Polri di halaman Istana Merdeka, Jakarta. Mereka yang dilantik terdiri dari 827 perwira remaja dari Akademi Militer, 433 perwira remaja Akademi Angkatan Laut, 293 perwira remaja Akademi Angkatan Udara, dan 447 perwira remaja Akademi Kepolisian. Dalam kesempatan ini, Prabowo mengingatkan pengabdian penuh dari para perwira remaja TNI dan Polri untuk rakyat Indonesia. Bahkan, Prabowo juga berpesan ke para perwira remaja untuk siap mati bagi Indonesia. Sebagai Panglima tertinggi, saudara menyatakan siap mati untuk bangsa ini. Ya, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto resmi meluncurkan tema dan logo Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia di Istana Negara, Jakarta. Bersatu Berdaulat Rakyat Sejahtera Indonesia Maju menjadi tema HUT ke-80 Republik Indonesia. Kami ucapkan selamat datang pada acara peluncuran dan logo Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia digelar di Istana Negara, Jakarta pada Rabu sore. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka turut hadir dalam peluncuran tersebut. Acara dilaksanakan secara hybrid, dihadiri langsung anggota Kabinet Merah Putih dan pimpinan legislatif. Bersatu Berdaulat Rakyat Sejahtera Indonesia Maju menjadi tema HUT ke-80 Republik Indonesia yang resmi diumumkan Presiden Prabowo yang menurutnya tema ini selaras dengan visi bangsa. Sedangkan logo HUT ke-80 RI tahun ini didesain oleh desainer karya anak negeri. Dengan peluncuran ini, Presiden Prabowo mengajak seluruh rakyat Indonesia
menyambut peringatan HUT kemerdekaan RI dengan semangat dan kebersamaan. Pemerintah menetapkan tema Hari Ulang Tahun Republik Indonesia tahun ini adalah Bersatu, Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju. Tema ini dipilih karena selaras dengan visi besar negara dan mewakili arah perjuangan bangsa kita. Kita ingin selalu menjadi negara yang bersatu, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi satu. Ya, Presiden Prabowo Subianto menghadiri hari lahir ke-27 Partai Kebangkitan Bangsa. Menurut Prabowo, PKB dan NU selalu konsisten menghadirkan citra Islam yang moderat dan bisa masuk ke lintas kalangan. Dirinya nyaman berada di tengah PKB dan NU. Presiden Prabowo Subianto menghadiri Harla PKB dan NU yang ke-27. Selain itu, Prabowo mengatakan jika dirinya merasa nyaman saat berada di tengah PKB dan Nahdlatul Ulama. Prabowo juga menyebut jika dirinya dekat dengan tokoh-tokoh NU dan PKB, salah satunya adalah Presiden keempat Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Prabowo menilai PKB dan NU selalu berkontribusi saat Indonesia melewati sejumlah fase kritis. Di tengah PKB, saya nyaman di tengah Nahdlatul Ulama. Saya merasa dekat dengan tokoh-tokoh NU dan PKB. Saya dulu merasa sangat dekat dengan Gus Dur. Di saat-saat genting, saat-saat krisis besar bangsa Indonesia, NU selalu tampil sebagai penyelamat dan sebagai stabilisator. Ya, kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Presiden Amerika Serikat Donald Trump memangkas tarif impor untuk Indonesia menjadi 19%. Namun imbalan dari penurunan tarif tersebut adalah tarif 0% untuk produk Amerika yang masuk ke Indonesia. Ya, Trump mengumumkan negaranya telah mencapai kesepakatan perdagangan dengan Indonesia setelah berbicara langsung dengan Presiden RI Prabowo Subianto. Ya, dengan kesepakatan itu Amerika kini memiliki akses penuh terhadap berbagai sektor dan sumber daya di Indonesia. Kesepakatan ini juga mencakup penghapusan hampir seluruh tarif impor Indonesia untuk produk Amerika. Ya, Trump menyebut kesepakatan dagang ini sebagai kemenangan besar bagi industri Amerika. Sementara Indonesia disebut akan mendapatkan akses terhadap sejumlah kerjasama strategis di sektor mineral, digital, dan pertanian. Ya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyebut kesepakatan kerjasama dagang antara Indonesia dan Amerika sebagai kemenangan besar bagi industri Amerika. Lantas apa saja kesepakatan baru Indonesia dengan Amerika? Yang pertama, Indonesia sepakat menghapus sekitar 99% hambatan tarif untuk seluruh produk industri, teknologi, serta pertanian dan pangan asal Amerika Serikat. Sebaliknya, Amerika hanya akan menurunkan tarif impor terhadap barang asal Indonesia menjadi 19%. Beberapa komoditas tertentu yang tidak tersedia atau diproduksi secara domestik di AS juga bisa mendapat tarif lebih rendah. Ya, kedua negara akan merumuskan aturan asal barang atau Rules of Origin yang memastikan bahwa manfaat perjanjian hanya berlaku untuk barang-barang yang benar-benar berasal dari Indonesia dan AS guna menghindari celah ekspor dari negara ketiga.
Indonesia akan menghapus berbagai hambatan non-tarif terhadap barang AS, termasuk penghapusan persyaratan konten lokal, penerimaan kendaraan standar AS, penerimaan sertifikat FDA dan izin edar produk medis dan farmasi, penghapusan kewajiban pelabelan tertentu, pembebasan inspeksi dan verifikasi penggapalan untuk barang AS, penyelesaian masalah rekayasa intelektual berdasarkan laporan USTR. Ya, Amerika Serikat dan Indonesia juga sepakat memperkuat kerjasama keamanan ekonomi dan inovasi melalui yang pertama, peningkatan ketahanan rantai pasok, lalu pengendalian ekspor dan keamanan investasi, penanggulangan praktek dagang curang dari negara lain, kemudian pencegahan penghindaran bea masuk. Ya, di tengah kelaparan akut yang diderita warga Gaza, Israel terus membombardir warga sipil tak berdosa tanpa ampun. Anak-anak tewas dan terluka parah akibat serangan udara Israel. Informasinya usai jeda. Arisa nanti bisa nggak ya bikin bakso kuah paling wah? Yuk bisa, Bu. Kan ada Royco Sapi formula baru. Kini dibuat dengan iga dan sumsum sapi. Dipadu 5 rempah pilihan. Bikin bakso kuah jadi makin gurih, makin mantap. Pastinya makin... Aku bisa bikin juga nggak ya? Yuk bisa, Bu. Bakso gurih mantap, cukup Royco aja. The original double capsule. Double up the fun. Double up the style. Double up the enjoyment. SA Change Double. Double pop. SA, love yourself. Kepanikan terjadi di kamp pengungsian di Gaza Barat. Seorang ibu menangis histeris karena mendapati salah seorang anak laki-lakinya jadi salah satu korban tewas akibat serangan udara Israel. Selain mengakibatkan korban tewas, serangan udara Israel di daerah Sheikh Radwan, Gaza Barat ini juga mengakibatkan sejumlah anak terluka berat. Anak-anak ini hanya bisa menangis saat mendapati pertolongan pertama dari petugas medis di Rumah Sakit Al-Ashifa. Selain menderita kelaparan akut dan terancam mati kelaparan, anak-anak di Gaza juga terus terancam nyawanya akibat bombardir Israel tanpa henti di jalur Gaza. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pejuang Hamas melancarkan perang gerilya melawan tentara pendudukan Israel di jalur Gaza. Brigade Al-Qassam menghancurkan sejumlah tank dan kendaraan lapis baja Israel. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus menutup kebersamaan kita dalam iNews Prime hari ini. Temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Cuplikan tayang berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @officialinews. Saat lagi rekan saya Gede Satria akan hadir dalam program iNews Malam. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Reni Armsari pamit. Terima kasih dan sampai jumpa. Dengan menggunakan granat berpeluncur, roket Al-Yasin 105, pejuang Hamas menargetkan tank Merkava yang melindungi buldoser-buldoser Israel saat menghancurkan permukiman warga Gaza di Jabalia, Gaza Utara. Para pejuang Hamas juga menggunakan ranjau buatan sendiri saat menargetkan kendaraan lapis baja Israel.
Dikendalikan dari jarak jauh, para pejuang Hamas menghancurkan tank dan bulldozer Israel dengan sebuah ledakan hebat. Sementara di tempat lain, dengan menggunakan Ari Yasin 107, Hamas juga menghancurkan sebuah tank Merkava Israel yang terpisah dari kesatuannya.